Banyak orang merasa sangat berat meninggalkan hidup ini. Semua berkata dalam hati seperti yang pernah diucapkan oleh Khairil Anwar, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Al-Quran pun menggunakan kalimat serupa. Setiap orang dari mereka menginginkan seandainya diberi umur 1000 tahun lagi. Quran Surat Al-Baqarah 96. Bahkan bukan hanya 1000 tahun yang diinginkan, tetapi hidup selama-lamanya. Keinginan itulah yang digunakan oleh iblis untuk menipu Adam dan istrinya, sehingga mereka berdua memakan buah pohon yang dinamai oleh sang penggoda dengan syajarat al-khuldi, yang berarti pohon keabadian. Seorang Raja Wanli dari dinasti Ming di Cina pernah mengumpulkan seluruh tabib, sinsei, dan dokter dari seluruh dunia untuk memberinya obat yang bisa memperpanjang umurnya. Tetapi akhirnya dengan perasaan penuh kecewa dia berkata, "Saya dapat mengalahkan kerajaan manapun, tetapi saya tidak dapat mengalahkan kematian." Semuanya ingin mempertahankan hidup, bahkan semut kecil yang tampak remeh pun akan melawan jika hidupnya terancam. Keinginan hidup kekal itu antara lain disebabkan umur manusia tidak sepanjang harapan dan cita-citanya. Semua orang mati membawa keinginannya, karena keinginan manusia tidak pernah berakhir. Kalau ini terpenuhi, muncul keinginan lain yang lebih mendesak. Islam memandang hidup ini sangat berarti. Memang tidak luput dari keluh kesah dan kesusahan. Kalau kekurangan tidak menimpa dirinya, maka akan menimpa anak, istri, dan sanak keluarga. Akan tetapi, kesusahan itu bukan tanpa imbalan. Oleh karena itu, kehidupan dunia harus disyukuri dan dijadikan sarana menuju alam keabadian yang tidak mengenal rasa takut dan kepedihan. Itulah surga, dan para penghuninya abadi di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Kelak di akhirat ada golongan yang dinamakan dengan Zahanamiyun. Mereka adalah kelompok orang muslim yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW dalam sabdanya, "Akan keluar dari neraka suatu kaum setelah mereka dibakar dalam neraka, kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Penduduk surga menamakan mereka dengan Jahanamiyun." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh suatu kaum dari umatku akan keluar dari neraka karena syafaatku. Mereka disebut Jahanamiyun, para mantan penghuni neraka Jahanam." Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain disebut Jahanamiyun, mereka juga dikenal sebagai Uttaqur Rahman atau Uttaqul Jabar. Mengapa ada kelompok ini di antara umat Muhammad SAW? Karena semua kebaikan akan ada balasannya, keimanan pun ada balasannya, sekalipun orang yang beriman dengan keimanan yang sangat minim. Nabi SAW bersabda, "Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada seberat zarah dari iman." Hadis riwayat At-Tirmizi. Mereka itu berada di neraka untuk dibalas segala keburukannya. Lalu jika telah selesai pembalasan itu, mereka diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga melalui syafaat Rasulullah SAW dan syafaat orang-orang soleh. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari cahaya kebenaran dibandingkan dengan kaum mukminin ketika memohonkan permohonannya kepada Allah pada hari kiamat untuk menolong saudara-saudaranya sesama kaum mukminin yang berada di dalam neraka. Mereka berkata, 'Wahai Rabb kami, mereka dahulu berpuasa, sholat dan berhaji bersama-sama kami.' Maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, 'Keluarkanlah oleh kalian dari neraka orang-orang yang kalian tahu.' Maka bentuk-bentuk fisik mereka pun diharamkan bagi neraka untuk membakarnya.
Kemudian orang-orang mukmin ini mengeluarkan sejumlah banyak orang yang dibakar oleh neraka sampai pada pertengahan betis dan lututnya. Kemudian orang-orang mukmin ini berkata, "Wahai Rabb kami, tidak ada lagi di neraka seorang pun yang Engkau perintahkan untuk mengeluarkannya." Allah berfirman, "Kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1 dinar, maka keluarkanlah dari neraka." Maka mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang dari neraka. Kemudian mereka berkata lagi, "Wahai Rabb kami, tidak ada lagi seorang pun yang kami sisakan dari orang yang Engkau perintahkan untuk kami mengeluarkannya." Allah berfirman, "Kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1/2 dinar, maka keluarkanlah dari neraka." Mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang. Selanjutnya mereka berkata lagi, "Wahai Rabb kami, tidak ada seorang pun yang Engkau perintahkan kami sisakan tertinggal di neraka." Allah berfirman, "Kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji zarah, maka keluarkanlah dari neraka." Maka mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang. Kemudian mereka berkata, "Wahai Rabb kami, tidak lagi kami menyisakan di dalamnya seorang pun yang mempunyai kebaikan." Pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Apabila kalian tidak mempercayai hadis ini, maka jika kalian suka, bacalah firman Allah yang artinya, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seberat zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya." Quran Surat An-Nisa 40. Demikian seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelompok Jahanamiyun ini sebelumnya disiksa di neraka sehingga wajah dan tubuh mereka hitam bagaikan arang. Sebelum masuk surga, mereka dibersihkan terlebih dahulu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, mereka dinamakan di surga Al-Jahanamiyun karena hitamnya wajah mereka. Kemudian mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, hilangkanlah bekas ini." Maka mereka diperintahkan agar mandi di sungai surga dan bekas tersebut hilang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain, mereka juga mendapatkan kucuran air kehidupan dari penduduk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun ahli neraka yang menjadi penghuni kekalnya, maka mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Akan tetapi orang-orang yang ditimpa oleh siksa neraka karena dosa-dosanya, atau Rasul bersabda, karena kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan mematikan mereka dengan suatu kematian. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, Nabi diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Lalu mereka didatangkan berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, lalu dimasukkan ke sungai-sungai di surga. Selanjutnya dikatakan oleh Allah, 'Wahai penghuni surga, kucurkanlah air kehidupan kepada mereka.' Maka tumbuhlah mereka laksana tumbuhnya benih-benih tetumbuhan di larutan lumpur yang dihempaskan arus air. Seseorang di antara sahabat berkata, seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di padang gembalan di suatu perkampungan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Lalu mereka didatangkan berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, lalu dimasukkan ke sungai-sungai di surga. Selanjutnya dikatakan oleh Allah, 'Wahai penghuni surga, kucurkanlah air kehidupan kepada mereka.' Maka tumbuhlah mereka laksana tumbuhnya benih-benih tetumbuhan di larutan lumpur yang dihempaskan arus air. Seseorang di antara sahabat berkata, seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di padang gembalan di suatu perkampungan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah.